Ya, selamat datang di keluarga besar GPD Brisbane. Senang sekali, senang sekali bisa mengenal Bapak Ibu sekalian di ibadah yang Tuhan berkenan buat kita. Oke, bahkan beberapa dari teman-teman dari Jemaat Brisbane tadi pagi saya dapati beribadah di Gold Coast tadi pagi. Ya, oke. Ya, seperti yang dikatakan oleh pemimpin pujian, kita sudah ada di minggu ketiga, yang bawa pengumuman ya. By the way, pemimpin pujian dengan yang bawa pengumuman itu ibu sama anak. Sudah bisa tebak yang mana ibu, mana anak ya? Atau kakak beradik mereka ya. Oke, saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, waktu berjalan begitu sangat cepat. Kita hanya bisa mengikuti berbagai peristiwa yang terjadi di sekitar kita yang ada yang memberikan kepuasan tersendiri, memberikan kekaguman tersendiri, sekaligus memberi rasa takut, saudara. Ya, kemarin dunia baru saja dan sementara berlangsung dunia baru saja ditegangkan dengan apa yang sedang terjadi. Ya, duduk di depan dong, jangan takut-takut di depan. Ya. Iya dong, biasanya yang suka duduk di depan itu luar biasa berkatnya. Hampir saya bilang tadi mau jadi pendeta mereka, tapi ya, hampir saja tadi. Tapi why not ya? Boleh dong. Iya, di Timur Tengah sedang terjadi peristiwa yang bagi sebagian besar orang mengatakan bahwa ternyata apa yang dikatakan bahwa Perang Dunia Ketiga itu mungkin sangat terjadi, apa yang kita lihat itu possible banget. Kalau saudara membaca di dalam Injil Matius pasal 24, saudara akan mendapati bahwa semua peristiwa yang sedang kita lihat, alami di sekitar kita, itu sudah, Alkitab sudah mencatat terlebih dahulu. Ya, bahwa kita akan melihat, menyaksikan, bahkan ada di dalamnya. Tapi gak usah takut saudara, gak usah takut. Kita sedang dalam perjalanan menuju ke tempat yang kita tahu pasti tujuannya. Dan kita sepakat bahwa tujuan kita adalah person, adalah pribadinya, ya adalah Tuhan Yesus Kristus. Ya. Dan saudaraku yang kasih di dalam Tuhan, kita sepakat memilih tema pelayan di tahun 2026 ini, ya kita meninggalkan apa yang ada di belakang kita dan mengarahkan hidup kita kepada apa yang ada di hadapan kita. Nah, apa yang ada di hadapan kita sifatnya pasti. Yang ada di hadapan kita adalah perjumpaan, adalah persekutuan yang sangat intim dengan pribadinya. Kita sedang menuju kepada pribadinya itu. Itu tujuan kita. Nah, jika tujuan kita adalah persekutuan, maka beberapa minggu yang lalu saya bicara tentang pentingnya membangun sesuatu dari dasar yang benar. Sehingga khotbah saya dari 3-4 minggu yang lalu, saya bicara tentang prinsip atau dasar dari doktrin kekristenan. Untuk bagaimana kita orang percaya harus hidup dari prinsip-prinsip yang dasar itu. Sebab Alkitab katakan betapa pentingnya dasar itu, karena itu akan menentukan seberapa kokohnya kita membangun di atasnya. Sebab sekuat dan semegah apapun bangunannya, tapi kalau dasarnya nggak kuat, maka Alkitab katakan apabila datang banjir, angin dan seterusnya, maka bangunan itu akan runtuh. Nah, tentu saja kita nggak mau, saya pun nggak mau supaya apa yang kita bangun selama ini akan runtuh. Kita mau supaya kita dibangun di atas dasar yang kuat, supaya apa yang kita sedang bangun sama-sama itu benar-benar menjadi satu konstruksi kehidupan rohani yang solid, yang kuat, di mana Tuhan dimuliakan. Nah, saudara, saya cukup bergumul panjang untuk apa nih saudara, mensistematikakan khotbahnya selesai sudah. Tapi begitu saya, ini judulnya apa nih khotbahnya? Cukup lama, baru kali ini saudara, ya baru kali ini. Lama ini, judulnya kok gimana nih? Susah banget cari judulnya ya. Saya nggak sepintar teman-teman yang hebat tuh. Ya, judulnya apa tuh? Saya akhirnya udah muncul nama dari pembacaan itu sendiri, Cornelius. Itu kira-kira. Tapi saya ingat beberapa tahun lalu kita sempat bicara tentang Cornelius juga. Ya, kita sempat bicara tentang Cornelius, tapi tenang saja. Bagian yang ini berbeda dengan yang sebelumnya. Karena kita selalu percaya bahwa berkat Tuhan selalu baru setiap pagi. Amin? Halo, amin? Oh, atau sudah bikin makanan yang sama rupanya? Ya, oke. Cornelius. Nah, sebelum ke situ, saudara, saya ingin dengan yakin mengatakan bahwa kita harus berani berkata bahwa kita ada di titik sukses.
Ya. Titik sukses di level kehidupan kita masing-masing. Apa itu sukses? Sukses bisa dideskripsi secara sederhana adalah pencapaian tertentu seseorang dalam hidupnya. Ya, pencapaian tertentu seseorang di dalam hidupnya, di titik di level hidupnya hari ini. Itu sederhananya. Kita mungkin bisa datang dengan berbagai macam definisi, tapi saya ingin memberi definisi sederhana itu. Jadi seseorang sampai di titik ia mengetahui, ia memiliki, dan ia menikmati. Jadi kita harus berani berkata, saya adalah orang sukses. Amin? Saudara, aku nggak yakin aku sudah orang sukses. Saudara. Ya. Saya yakin nggak ada orang di dunia ini yang tidak mau sukses. Semua pasti mau sukses. Ya. Semua mau sukses. Nah, atas alasan itu, kita harus berani mengatakan di titik pencapaian kita hari ini, saya adalah orang sukses. Tidak berarti menghentikan perjalanan kita, tapi semakin memberikan kepercayaan diri kepada kita untuk terus kepada pencapaian-pencapaian selanjutnya. Lalu pertanyaan berikutnya, apakah itu cita-cita dari kehidupan kita sebagai manusia? Tentu enggak di situ, sebab Tuhan mempersiapkan kita tidak tentang kehidupan di dunia saja, tapi tentang tujuan kekal. Itu kehendak Tuhan buat hidup kita. Dan firman Allah jelas mengatakan, ia tidak ingin supaya manusia binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Alkitab katakan kita cuma numpang, cuma lewat doang nih di dunia. Kita akan beralih ke tempat kekal, ya. Di sana kita akan ketemu muka dengan muka bersama Kristus. Nah, Cornelius adalah seorang yang sukses yang dicatat oleh Alkitab. Coba kita ikuti. Pembacaan awal dalam Kisah Rasul pasal yang ke-10, Kisah Rasul pasal yang ke-10 ayat 22. Jawab mereka, Cornelius seorang perwira yang tulus hati dan takut akan Allah. Dan yang terkenal baik di antara seluruh bangsa Yahudi. Telah menerima penyataan Allah dengan perantaran seorang malaikat kudus. Supaya ia mengundang engkau ke rumahnya dan mendengar apa yang akan kau katakan. Saya highlight bagian yang terakhir, dan mendengar apa yang akan kau katakan. Cornelius, seorang yang sangat, saya berani katakan spesial banget, karena dia mendapat pernyataan Tuhan secara khusus. Alkitab mencatat banyak tokoh Alkitab yang mengalami pernyataan Allah secara khusus. Di antaranya Cornelius. Dan orang-orang yang mendapat pernyataan Allah adalah orang-orang yang kita bisa katakan memiliki kehidupan yang dekat dengan Tuhan. Sudah bayangkan, dia sedang berdoa, malaikat Tuhan menampakkan diri dan memberikan pernyataan firman. Luar biasa banget. Cornelius dicatat sebagai orang yang sukses. Kenapa? Dia punya status sosial, dia punya pendidikan, dia punya otoritas. Alkitab menyebutnya Cornelius adalah seorang yang disebut perwira, punya otoritas perwira Itali, anggota centurion. Centurion adalah para prajurit Romawi yang terkenal karena kedisiplinannya. Mereka adalah prajurit-prajurit pilihan, luar biasa banget. Dan Cornelius juga dikenal sebagai orang Romawi yang takut akan Tuhan. Alkitab loh yang menyebut, dia takut akan Tuhan. Cornelius seorang yang bukan cuma takut akan, terkenal baik. Terkenal baik di antara seluruh orang, baik di antara semua bangsa Yahudi. Dan mendapat pernyataan, kita akan lihat lebih lagi tentang hal ini. Dan Alkitab sekali lagi mengatakan Cornelius mendapat pernyataan Allah. Luar biasa. Lalu, siapa sebenarnya Cornelius itu? Lebih dalam kita bisa melihatnya. Lalu, apa sih? Tuhan mau ngomong apa? Apakah ini sekedar sebuah pernyataan tentang satu figur yang sukses? Yang Alkitab ceritakan? Tentu tidak. Kita harus berani berkata dan bertanya, Tuhan mau ngomong apa? Dengan kita tahu Cornelius, lalu Tuhan mau ngomong apa sebenarnya sama saya? Tuhan mau ngomong apa sama saudara? Atau kita lagi di posisi mana jika kita melihat Cornelius? Saudara yang kekasih dalam Tuhan, Cornelius adalah representasi dari apa yang diinginkan semua orang. Ya. Dia sukses, dia punya otoritas, dia takut akan Allah, terkenal baik dan saleh, dia rajin beribadah dan suka berdoa.
kalau dia disebut seperti itu, saya pikir-pikir, waduh, saya sama nggak ya kayak Cornelius gitu. Sama nggak sama kayak Cornelius? Jadi kita bisa menyebut dia sukses secara duniawi, tapi juga kalau kita boleh menggunakan kata itu, dia disebut sukses secara rohani. Artinya dia punya kehidupan rohani yang baik. Sampai-sampai mendapat penyataan Allah. Mendapat penyataan. Makanya saya sebut dia merepresentasikan dari semua usaha dan cita-cita yang dilakukan oleh semua orang. Kenapa? Karena semua orang ingin sukses. Tapi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kenyataannya apa yang kita hadapi hari-hari ini? Persoalan yang kita hadapi hari ini, banyak manusia merasa sudah tidak membutuhkan Tuhan. Bangsa ini, negara ini adalah negara yang dibangun di atas dasar konstitusi, di mana konstitusi itu landasan filosofi dan spiritualnya adalah Alkitab. Begitu ya Karin? Mana Karin? Ya, saya harus nanya kepada yang orang hukum misalnya. Dia yang ngomong dan itu benar. Australia dibangun di atas konstitusi di mana dasarnya adalah firman Allah. Sehingga Australia disebut sebagai the Great South Land of Holy Spirit. Itu Australia. Tapi kalau kita lihat perjalanan sampai hari ini, apa yang kita lihat? Seolah-olah bahwa banyak orang yang merasa tidak membutuhkan. Kalau ditanya identitasnya, semua orang akan berkata, I was Christian. When I was a boy, when I was a kid, my mom and dad took me to Sunday school. I was a Christian. Tapi apakah itu yang dikehendaki oleh Tuhan? Apakah kehidupan kita hanya sampai di sini? Punya identitas kehidupan kekristenan itu berhenti di situ? No. Kehidupan iman kita kepada Kristus adalah kehidupan yang sifatnya progresif, bertumbuh. Kita nggak berhenti di satu titik. Ya. Kita harus bertumbuh kepada kesempurnaan, itu kata Alkitab. Ya, kesempurnaan tubuh Kristus, itu kata Alkitab. Nah, banyak orang yang menolak untuk mengakui Tuhan secara terang-terangan. Banyak. Kita menghadapi sistem dunia yang semakin menentang agama. Hati-hati dengan anak-anak saudara yang dibawa ke sekolah-sekolah, yang kita semua tahu ini sudah bukan rahasia lagi, di mana di sekolah-sekolah anak-anak sudah mulai dicekoki dengan pelajaran-pelajaran yang tidak mengakui Tuhan dan seterusnya. Jadi kita dihadapkan pada satu sistem yang sedang menolak Tuhan. Dan kita standar dari value kehidupan kita adalah bukan lagi pada value tentang Tuhan, tapi pada value yang lain, pada value dunia. Dan yang paling berbahaya adalah manusia merasa bahwa tujuan hidup akhirnya adalah pencapaian secara materialistik. Itu. Kalau saudara kita mau tanya, bahkan jangan-jangan saya juga begitu. Apa itu sukses? Ketika saya punya banyak, itu sukses. Jadi ada pergeseran nilai dari kehidupan yang berarti kepada tujuan kekal, yang akhirnya menghadapi tipuan dan manipulasi dunia sehingga manusia berbondong-bondong mengejar apa yang sifatnya sangat sementara. Jadi ada budaya yang ditawarkan oleh dunia yang kalau kita nggak hati-hati, kita bisa kehilangan iman. Ya. Tapi saya percaya bahwa Anda dan saya, GPD Brisbane dan Gold Coast adalah orang-orang yang kuat imannya. Amin. Harus berani, kuat imannya. Mari kita lihat kehidupan Cornelius. Ya. Cornelius yang Alkitab kemudian catat bahwa akhirnya ia perjumpaan, kalau kita akan lihat akhir hidupnya, perjumpaannya dengan Petrus kemudian membawa dia pada satu keputusan yang sangat ekstrim, di mana sejarah mencatat akhirnya Cornelius dia pensiun dari pekerjaan sebagai seorang prajurit Romawi dan ikut Paulus menginjil. Ada bahkan yang mengatakan, ada catatan yang mengatakan dia sempat jadi uskup justru. Ya,
Itu Cornelius. Tapi yang istimewa adalah Cornelius dia sukses. Secara sosial, sekulernya sukses. Punya prestasi, punya kedudukan, punya otoritas. Pasti dia makmur. Punya semuanya. Dan kehidupan rohaninya juga terkenal saleh. Bukan cuma itu, suka bantu orang. Dan suka berdoa. Dan karena kehidupan itu, malaikat datang. Ada pernyataan khusus dari Tuhan. Sangat ideal untuk menjadi teladan. Ya, menjadi contoh dari banyak orang. Tapi apakah dari semua label, dari semua atribut yang saya katakan yang dimiliki oleh Cornelius, apakah itu tujuan akhirnya? Bahwa baik untuk kita bertumbuh pada karakter seperti Cornelius, tapi perhatikan baik. Di titik suksesnya ada panggilan, ada penyataan Allah. Kita lihat nanti kemudian. Tapi saya ingin kita bandingkan dulu dengan orang sukses lainnya yang ada di dalam Alkitab. Alkitab mencatat ada seorang sukses lainnya yang dicatat dalam Injil Lukas pasal 16. Alkitab mencatat ada orang kaya dan Lazarus. Cornelius adalah orang sukses. Tapi Cornelius adalah representasi dari orang sukses yang takut akan Tuhan. Sementara yang dicatat dalam Lukas pasal 16 adalah orang sukses yang kaya. Dia punya modal sosialnya aja yang kaya. Tapi dia tidak hidup takut akan Tuhan. Sehingga Alkitab ceritakan di ayat yang ke-23 orang kaya itu mati lalu dikubur. Sementara yang menderita sengsara di alam maut, memandang ke atas dari jauh, dilihatnya lah Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Ia berseru kepada Bapa Abraham, kasihanilah aku, suruh Lazarus supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air, celupkan ke lidahku sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini. Ada orang sukses lainnya dicatat oleh Alkitab yang tidak takut akan Tuhan, tidak beribadah kepada Tuhan, dan ketika dia mati, dia ada di hukuman kekal. Yang Alkitab gambarkan, dia menderita di sana. Yang coba dipicture oleh Alkitab dalam Injil Lukas pasal 16 ini adalah orang kaya ini dia lihat. Lazarus yang dia kenal di dunia. Lazarus yang miskin. Ya. Tidak punya status dan kedudukan. Tapi dia ada di pangkuan Bapak Abraham. Dan dia menyadari bahwa ternyata suksesnya di dunia tidak membawanya sukses dalam kekekalan. Dia justru mendapati dia ada di dalam penderitaan. Sampai-sampai dia berteriak kepada Abraham, Bapak Abraham, suruh Lazarus celupkan jarinya ke air dan teteskan ke mulutku. Betapa aku menderita di sini. Bahkan dia berkata kepada Abraham, suruh Lazarus turun ke bumi, katakan kepada keluarga, kepada teman, kepada saudara-saudaraku, supaya mereka percaya Tuhan, supaya mereka enggak endingnya kayak saya, dalam kebinasaan. Abraham bilang, sudah ada kesaksian Musa di sana, sudah ada hamba-hamba Tuhan di sana. Orang kaya ini bilang, sudah baca seterusnya. Tapi kan kalau ada yang bangkit dari kematian, datang bersaksi, orang lebih dengar. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, saya ingin ceritakan di sini adalah ada orang sukses yang takut Tuhan, yang dapat penyataan Allah, tapi ada orang sukses yang tidak takut akan Tuhan yang ujungnya Alkitab sudah ceritakan jelas. Jadi saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, mari kita menjadi orang sukses. Ya paling tidak kita punya kehidupan yang ya berjalan seperti Cornelius, kira-kira begitu. Tapi itu pun di dalam kehidupan Cornelius, perhatikan, dalam kehidupan Cornelius itu tidak hanya tidak sebatas sukses Cornelius yang diinginkan Tuhan. Nah, saudara, beberapa minggu yang lalu kita bicara tentang lahir baru, born again, lagu yang kita nyanyikan tadi, again and again, ya, born again. Kita bicara tentang percakapan Nikodemus dan Yesus. Nikodemus adalah seorang anggota Sanhedrin dari 71 orang, salah satu yang terbaik. Pemimpin agama Yahudi.
dia tokoh agama, dia mengerti hukum Taurat. Seharusnya karena dia paham agama, bagi sebagian orang bilang, waduh, dia karena dia tahu hukum Taurat, dia pasti sorga. Ternyata enggak. Apa kata Yesus? Kamu harus lahir baru. Jadi ternyata di atas sukses secara teologis pun dengan predikat yang melekat di hidupnya, Yesus masih bilang sama Nikodemus, kamu harus lahir baru. Kamu harus lahir baru. Jadi ternyata ukuran Tuhan dengan ukuran manusia itu sangat berbeda. Kita bisa saja sukses dari definisi tadi. Kita punya predikat dan seterusnya. Bahkan disebut keagamaan kita diakui. Tapi kalau ukurannya seperti Nikodemus, Yesus masih bilang, born again, lahir baru dulu. Nah, saudara yang kekasih dalam Tuhan, yang menarik sekali, mestinya kan, kehidupan, kalau kita kembali kepada konteks cerita tentang Cornelius, mestinya di titik seperti Cornelius, udah selesai. Kata orang, udah selesai. Udah rajin ke gereja, senang membantu, suka berdoa, ya, sukses di dunia, apalagi? Udah sorga, sudah. Mestinya kan, dalam ukuran manusia kita berpikir begitu. Tapi perhatikan baik, di titik di puncak prestasi ini, malaikat Tuhan datang kepada Cornelius. Di ayat yang kelima kita katakan, dan sekarang suruhlah beberapa orang ke Yope untuk menjemput seorang bernama Simon dan yang disebut Petrus. Di puncak prestasi sukses itu Tuhan bilang begini, Cornelius, kamu harus ketemu Petrus. Suruh orang supaya dia datang dan kamu ketemu. Yang di ayat 22 yang kita sempat baca tadi, orang-orang suruhan Cornelius katakan kepada Petrus, bahwa Cornelius dapat mimpi, Cornelius seorang yang perwira, yang tulus hati, terkenal baik, menerima penyataan Allah dengan perantaraan malaikat kudus, supaya ia mengundang engkau ke rumahnya dan mendengarkan apa yang kau katakan. Oh, udah rohani banget ini Cornelius. Mestinya kan begitu. Tapi Tuhan masih bilang enggak, kamu harus ketemu Petrus dan foto bersama. Enggak. Tuhan bilang masih jelas katakan, kamu harus ketemu Petrus dan dengar dia ngomong apa nanti. Dia ngomong apa nanti. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Inilah pentingnya kehidupan rohani. Ya, inilah pentingnya pertumbuhan iman. Tidak ada orang yang bisa mencapai puncak dari pengalaman spiritualnya kalau dia hidup sendirian, gak bisa. Tidak ada orang sanggup menolong diri sendiri yang kemudian bisa self-proclaim untuk berkata, saya sudah rohani. Saya doanya puasa seminggu 3 kali. Persembahan saya lebih besar dari yang lain. Saya setia ini, saya nggak ada yang kayak saya. Nah, Tuhan mau ngajar supaya kita, sekalipun kita sudah sukses, kita punya kehidupan rohani yang luar biasa, tapi tidak boleh yang kemudian kita kenal dengan istilah umum. Nggak boleh kamu sombong rohani, nggak boleh. Sekalipun kamu hebat doa, kamu puasa seminggu 3 kali. Kamu hafal ayat Kejadian sampai Wahyu. Sekalipun kamu tahu banyak, kamu khotbahnya hebat, kamu terkenal, tapi kamu nggak boleh sombong rohani. Tuhan bilang enggak, kamu yang statusnya seorang perwira, yang punya banyak anak buah, yang biasa mimpin, Tuhan mau ajar apa? Kamu juga harus belajar mau dipimpin. Kamu harus belajar mau dipimpin. Itu pesan pentingnya. Nah, kalau coba kita lompat di Efesus pasal 4. Ada jawatan pelayanan. Dan ialah yang memberikan rasul, maupun nabi, maupun pemberita Injil, maupun gembala dan pengajar. 5 jawatan. Apa tujuannya?
Ayat 12, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Jadi jabatan pelayanan adalah jabatan yang dipilih oleh Tuhan. Dipilih oleh Tuhan untuk apa? Untuk tujuan memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan. Bagi pekerjaan pelayanan. Nah, pada tujuan itulah kalau kita baca ayat 13 tuh. Sampai kita pembangun tubuh Kristus ayat 12 sampai 13 sampai kita semua mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Jadi, jawatan tadi rasul, penginjil, ya, gembala, nabi, guru punya tugas yang diberikan oleh Tuhan. Untuk apa? Memperlengkapi orang kudus. Supaya apa? Supaya umat Tuhan mencapai kesatuan iman, punya pengetahuan yang benar tentang Tuhan, punya kedewasaan penuh, punya tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Jadi, jawatan pelayanan menolong kita, menolong Anda untuk mengerti supaya nggak mudah tersesat. Memiliki pertumbuhan yang benar. Jadi nggak boleh ada orang bisa merasa, saya sudah rohani lah. Saya nggak perlu lagi dipimpin. Saya nggak perlu lagi orang lain untuk mengajar saya. Saya bisa self study. Saya bahkan lebih tahu dari kamu. Nggak bisa seperti itu. Alkitab nggak ngajar kayak gitu. Tuhan pilih. Nah, pada kepentingan itulah Tuhan bilang sama Cornelius, kamu pergi ketemu Rasul Petrus. Supaya kamu dengar apa yang dia katakan. Untuk apa? Untuk memperlengkapi kamu. Supaya kamu mencapai tujuan iman, pertumbuhan iman yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Nah, zaman kita hari ini, kita jarang mendengar ada rasul. Jarang kan? Jarang. Spirit kerasulan dalam gereja harus ada. Tapi kita jarang dengar ada rasul. Ya. Oh, Rasul Jerry Sanger. Enggak. Tapi yang aktif dari jawatan pelayanan itu gembala. Itu yang aktif. Jawatan penggembalaan. Jadi titik prestasi seseorang secara rohani atau secara sekuler, Alkitab masih ngajar gini. Kamu datang biar kamu digembalakan. Kamu datang supaya kamu bisa diajar. Supaya kamu belajar dipimpin. Kamu udah pikir-pikir, Cornelius mungkin senturion, dia sudah perwira, mimpin banyak orang, pangkatnya udah jenderal kali. Petrus itu siapa? Rasul yang lulusan universitas pinggir pantai. Spesialisasi memancing ikan dengan alat jaring yang sobek. Cornelius, Tuhan bilang, kamu ketemu nih hamba Tuhan. Wawasannya sederhana. Kamu dengar apa dia mau ngomong. Apa sebenarnya? Tuhan mau ngajar supaya kita nggak sombong rohani. Supaya kita nggak mengandalkan hal-hal lain yang melekat sekalipun atributnya sudah kayak Cornelius. Cornelius saja masih diajar Tuhan kayak gitu. Saya kata Tuhan, ampun. Jangan-jangan saya udah merasa hebat nih. Sampai-sampai sudah nggak mau diajar, nggak mau digembalakan. Nah, ada gereja nggak ada gembalanya. Loh, di Australia ada, di Indonesia juga ada. Ada gereja nggak perlu gembala, semua orang bisa naik mimbar. Merasa nggak perlu digembalakan. Gembala adalah jawatan pelayanan yang nggak ada cita-cita saya mau jadi gembala. Kalau mau ditanya, saya nggak pernah jadi cita-cita jadi, nggak pernah pingin mau jadi gembala sebenarnya. Tapi apa? Panggilan Tuhan yang membawa saya. Panggilan yang membawa saya. Saya nggak ada pilihan. Tuhan cuma, hei kamu anak gembala, kamu harus jadi gembala, titik. Selesai, nggak ada negosiasi tuh. Nggak bilang, Tuhan saya mau jadi gembala, tapi harus di Australia. Enggak, Tuhan nggak ngomong waktu itu. Tuhan cuma ngomong, kamu harus jadi gembala, titik. Bayangan saya jadi gembala, oke. Saya mulai membayangkan kehidupan orang tua saya jadi gembala yang makan jagung bakar sehari.
hidup dalam keterbatasan. Sekali lagi, gembala adalah jabatan yang Tuhan taruh, yang Tuhan panggil kepada orang-orang tertentu untuk jadi gembala. Demikian juga jabatan-jabatan yang lain. Nah, Tuhan pilih untuk apa? Jelas. Tuhan pilih untuk apa? Supaya, dan by the way, gembala itu bukan seperti gembala bukan seperti direktur perusahaan, bukan. Yang memiliki sistem dan tanggung jawab struktural, bukan. Gembala itu yang dia pegang apa? Tongkat. Gembala pegang tongkat bukan supaya dia nggak jatuh, bukan. Gembala pegang tongkat buat apa? Iya, memang untuk mukul kalau ada binatang buas. Tapi yang unik, gembala, tongkatnya itu unik. Bagian atasnya bengkok tuh. Untuk apa? Buat siapa itu? Supaya kalau ada domba yang bandel, ditarik nih, hei kamu udah keluar jauh-jauh, mentang-mentang udah kayak Cornelius, sudah gak mau diajarin. Itu tuh gembala. Harus mau digembalakan. Sesukses apapun hidupmu, harus mau digembalakan. Harus mau digembalakan. Dan tanggung jawab gembala adalah memberi makan, menjaga domba, merawat, memukul. Dan setiap hari seorang gembala, dan itu tanggung jawab saya di hadapan Tuhan. Setiap hari doa jemaat. Saya yang paling bertanggung jawab. Karena itu Tuhan taruh di tanggung jawab spiritual saya. Itu gembala. Gak ada pilihan. Udah gak bisa negosiasi lagi. Tuhan jangan, Tuhan capek Tuhan. Gak kuat Tuhan, ada domba yang nakal Tuhan. Enggak. Saya by the way, saya berani ngomong begini karena gak ada jemaat Brisbane dan Gold Coast yang nakal. Makanya saya bebas aja ngomong. Amin. Loh iya dong, fair dong. Saya ngomong karena jemaatnya manis-manis. Halo, amin. Puji Tuhan. Saya bebas ngomong, enak begini kan. Kalau mungkin ada jemaat yang nakal, ya agak lebih emosional, saya terpengaruh pasti. Tapi karena manis-manis semua, puji Tuhan bebas yang ngomong. Semuanya Cornelius, haleluya. Mau digembalakan. Nah, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, kenapa itu? Kenapa? Nah, Alkitab katakan begini, beberapa tahun yang lalu, kita punya tema pelayan tentang Mazmur 23. Mazmur 23 ayat 3 katakan begini, ayat 1 katakan Tuhan adalah gembalaku. Ayat 3 katakan, Ia menyegarkan jiwaku, Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Ia menuntun aku ke jalan yang benar oleh karena namanya. Jadi gembala menuntun domba ke jalan yang benar. Kalau gembala ajar salah, menuntun ke jalan yang salah, dia yang paling bertanggung jawab. Nah, pada kepentingan itulah Cornelius harus ketemu Rasul Petrus. Harus ketemu Petrus untuk apa? Untuk dengar Tuhan mau ngomong apa. Pada kepentingan itulah kita harus dipimpin, digembalakan. Pada kepentingan itulah kita harus diajar. Bukan cuma mau mimpin tapi gak mau dipimpin. Jangan mentang-mentang merasa saya sudah biasa khotbah saya nih. Tapi gak mau diatur, susah. Saya ngomong hal yang sama di jemaat Gold Coast tadi pagi. Jadi yang tidak ibadah di Brisbane tadi, hari ini, sore ini, dia dengar nih. Mereka dengar di Gold Coast tadi pagi. Biar semua dengar. Kisah Rasul 10 ayat 4 jelas. Perhatikan, coba kita lompat di ayat 44. Ini hal yang ingin saya tekankan kepada kita. Ketika Petrus sedang berkata demikian, turunlah Roh Kudus ke atas semua orang yang mendengarkan pemberitaan itu. Cornelius dan keluarga yang dibaptis memberi diri kepada Tuhan sepenuhnya.
poinnya yang kita lihat? Tuhan suruh Cornelius ketemu Petrus supaya apa? Itu akses untuk Cornelius dibawa pada level yang lebih tinggi dari apa yang sudah dia raih. Yang sekedar disebut takut Tuhan, saleh, setia beribadah. Kalau semua predikat ini ada tapi gak dipenuhi dengan Roh Kudus, buat apa? Buat apa? Sama seperti Nikodemus, kalau status keagamamu hebat sebagai pemimpin agama, tapi belum lahir baru, buat apa? Kalau secara aktivitas engkau melakukan banyak hal, bertumbuh, melakukan banyak hal, tapi belum dipenuhkan dengan Roh Kudus, buat apa? Makanya ketemu Rasul Petrus untuk dipimpin, digembalakan, buat apa? Kenapa? Karena ini adalah akses kepada pengalaman spiritual yang lebih tinggi. Ketika Petrus yang sangat sederhana dibandingkan dengan status dari Cornelius. Alkitab katakan Cornelius waktu Petrus datang, Cornelius sudah ngumpulin orang-orang, keluarganya untuk dengar. Untuk dengar. Ayo, Petrus mau ngomong apa nih? Petrus mau ngomong apa? Luar biasa banget. Dan waktu Petrus menyampaikan firman Allah, nyampein firman Allah, Roh Kudus turun. Roh Kudus turun atas semua orang yang ada di situ. Mereka penuh Roh Kudus. Keluarga yang dibaptis penuh. Selesai. Nah, ini yang kita bangun dari awal. Punya relasi kehidupan rohani yang bertumbuh. Punya intimacy. Jadi kita tidak sekedar membangun atribut kehidupan spiritual kita, sukses duniawi, sukses rohani, tapi kita harus bertumbuh pada level yang lebih tinggi lagi dari itu. Bagus kalau kita punya, kalau kita hidup anak Tuhan, setia, taat, saleh, generous dan seterusnya. Tapi alamin akses kepada pengalaman dengan Roh Kudus. Di dalam kitab pembacaan yang lain, ketika rasul-rasul menumpangkan tangan kepada orang-orang itu, mereka penuh Roh Kudus. Mereka penuh Roh Kudus. Disinilah pentingnya kehidupan Anda dan saya untuk masuk kepada pengalaman spiritual yang baru. Yang saya mau tekankan kepada jemaat kita GPD Brisbane, El Gilbert Golgotha, saya gembaleng seneng. Bangga banget lihat jemaat yang dengar-dengeran, jemaat yang setia, jemaat yang punya hati pelayanan yang luar biasa, puji Tuhan. Tapi saya rindu untuk kita bertumbuh lebih dalam, lebih jauh lagi kepada pengalaman persekutuan dengan Roh Kudus. Dan jangan lupa, ada akses yang gak boleh diabaikan. Harus jadi domba, jadi jemaat yang dengar-dengeran. Jemaat yang mau dididik. Jemaat yang mau dengar firman. Siapapun yang khotbah, dia mau dengar. Kenapa? Bukan tentang yang pengkhotbah, tapi tentang firman. Tentang firman. Tentang firman. Kita semua nggak menginginkan, saya juga nggak menginginkan satu waktu akan ada orang nanti di GPD Brisbane atau LG Borgolkos yang datang berdiri gagah dan merasa paling rohani, paling hebat semua. Dia paling jago, khotbahnya bagus, nyanyiannya bagus. Dan semuanya, hati-hati, kita nggak boleh jadi orang yang sombong rohani. Nggak boleh. Kita harus mau jadi orang yang mau dibimbing, mau dipimpin oleh Tuhan. Mau digembalakan. Tongkat itu buat apa? Mukul musuh benar. Mengusir musuh itu benar. Tapi tongkat juga buat bersihin yang kotor. Waktu domba satu persatu masuk di pintu. Ada domba yang kotor, ada berlumuran lumpur. Sudah mengeras di kulit wallnya. Itu apa yang dibuat oleh gembala. Dia hentikan itu domba di pintu, dia injek sedikit tuh biar dia nggak move. Goyang-goyang sampai semua lumpur di wallnya itu bersih. Sakit memang. Tapi supaya bersih. Supaya bersih. Supaya ada akses kepada pengalaman yang baru. Akses kepada persekutuan dengan Roh Kudus. Harus. Jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Tuhan.
miliki kerinduan, bukan sekedar sukses pada level tatanan tadi, generous, saleh, suka beribadah, suka berdoa. Harus bertumbuh pada level yang lebih. Alami perjumpaan pribadi dengan Roh Kudus. Alami kepenuhan dengan Roh Kudus. Sebab tidak ada kekuatan lain yang bisa memberi kita kemampuan menghadapi dunia yang semakin keras. Dunia yang tantangannya semakin banyak. Kalau cuma modalnya saleh, modalnya khotbah, ChatGPT bisa kasih khotbah banyak, saudara. Tapi modalnya adalah, yang membuat kita berbeda dengan dunia adalah, penuh Roh Kudus enggak? Dipimpin Roh Kudus enggak? Itu, ayo dong jemaat, bertumbuh kepada kerinduan itu. Bertumbuh. Dengar apa pemimpin pemimpin FOG-mu ingatkan. Dengar apa para koordinator ingatkan. Dengar. Supaya apa? Supaya punya pengalaman spiritual yang baru. Supaya punya pengalaman spiritual yang baru. Di level yang baru. Di kehidupan yang baru. Kalau Cornelius ada di level itu. Kita bisa ngerti seperti apa yang Paulus katakan, aku lupakan semua yang ada di belakang. Aku arahkan hidup kepada apa yang di hadapanku. Kenapa? Karena ada perjumpaan dengan Roh Kudus. Cornelius waktu dia ngalamin itu, dia bisa melihat matanya semakin terbuka. Dia bilang, wow, ternyata ikut Tuhan jauh lebih istimewa. Dia tinggalkan semuanya, dia ikut Tuhan. Roh Kudus, Alkitab katakan, dia penolong, dia penghibur. Nikmati perjalanan hidup rohani kita dengan Tuhan. Tidak ada suasana yang lebih membahagiakan dibandingkan dengan perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Dalam kepenuhan kuasa Roh Kudus. Dan tidak ada pilihan. Kalau kita mau jadi seperti Cornelius. Saya percaya kita akan ketemu Cornelius nanti di dalam kekekalan bersama dengan Kristus. Kita akan high five mungkin di sana. Karena yakin. Jangan hanya mengejar sukses seperti orang yang satunya. Nggak ada kesempatan lagi. Mari bertumbuh kepada pengalaman itu. Tuhan Yesus memberkati kita semua dan biarlah jemaat Tuhan bertumbuh semakin dekat kepada Tuhan. Kita bangkit berdiri bersama.